Woi, kamu siapa? Bikin onar Jepara. Hoi, hai, hoi, saya ada punya nama. Stop. Sampai akhir nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di sini di malam hari ini Sabtu malam Minggu pada tanggal 4 malam 5 April 2026 di Jalan Pemuda. Seperti biasa Radio Erlisa menggelar acara Erlisa Off Air Dialog dan Musik, dan alhamdulillah cuaca mendukung dengan situasi dan juga kondisi yang sangat ramai. Pengunjung-pengunjung di Jalan Pemuda ini sangat luar biasa untuk menikmati Sabtu malam Minggu yang keren banget di Jepara. Dan alhamdulillah kami menghadirkan dari segenap pengurus dan juga panitia dari lomba tinju gitu aja ya Mas ya. Lomba tinju yang akan digelar pada tanggal 11 April 2026 di alun-alun Jepara, nanti memperebutkan Piala Bupati Jepara. Ini slogannya adalah Jepara Mulus, yang sangat keren sekali. Ini tinju di Kabupaten Jepara yang diadakan untuk perdana dan menggebrak kota Jepara. Nanti seperti apa dalam rangka menyambut Hari Jadi Jepara yang pada tahun 2026 ini sangat menghebohkan karena menggelar acara tinju yang sangat spektakuler. Dan di sini sudah hadir beberapa pengurus dan juga panitia. Ada Bapak Tribudi, ada Bapak Abu, selamat malam. Ada Mbak
Ella dan juga Mas Zakaria. Alhamdulillah sudah berkenan hadir. Mungkin nanti juga masih ada beberapa pengurus dan panitia yang menyusul hadir di malam hari ini. Kita mau berdialog sebentar kepada Bapak Tribudi Cahyono, ini selaku pengurus dan juga panitia ya, Bapak Tribudi, betul. dari anggota DPRD Kabupaten Jepara, Ya, betul. Komisi B. Ini pariwisata ya. Pariwisata. Keren banget. Alhamdulillah di malam hari ini Bapak Tribudi sudah bersedia hadir untuk memberikan opening statement seputar kegiatan yang akan digelar untuk pertandingan tinju pada 11 April 2026 nanti. Seperti apa Bapak Tribudi? Silakan. Terima kasih Mbak Dinda, terima kasih juga Radio Erlisa, terima kasih juga selamat malam kepada masyarakat Jepara, bahwa nanti di tanggal 11 itu kita mengadakan acara pertunjukan tinju, pertandingan tinju dan pertunjukan tinju yang diadakan oleh EO kita yang baru, yaitu FBO Jepara Mulus. Jadi pada malam hari ini kita menyampaikan kepada masyarakat Jepara bahwa nanti di tanggal 11 itu kita akan menggelar pertandingan dan pertunjukan tinju nasional. Tingkat nasional, Piala Bupati Jepara dan Piala Kakor Lantas. Jadi ini perdana Mbak Dinda. Jadi pertandingan ini tujuan kita hanya adalah menghibur masyarakat Jepara, menghibur masyarakat Jepara dengan gratis. Kita nggak dipungut tiket. Gratis. Jadi, itu nanti gratis. Ya. Karena kita berkonsep bahwa nanti pertandingan tinju seperti kegiatan-kegiatan ini kita berkelanjutan untuk membantu untuk promosi juga pariwisata di Jepara. Promosi pariwisata. Jadi ini gagasan-gagasan teman-teman, anak-anak muda, kita rangkul semuanya yang bergagasan yang baik. Jadi kita membantu pemerintah daerah Jepara untuk menambah dan mempromosikan pariwisata di Jepara. Jadi tanpa kita ada kegiatan, mana mungkin kalau pariwisata ini bisa orang-orang yang ingin ke Jepara ini bisa ada magnet di Jepara gitu. Betul. Baik Pak Budi, gini loh, kami itu sangat penasaran dan juga pengen banget untuk mengetahui kenapa tercetus ide kok pertandingan tinju bukan yang lain, kok pilih tinju begitu. Dan itu yang memberikan ide-ide seperti ini bermula dari seperti apa gitu ceritanya? Bermula dari kita nongkrong di nasi kucing Mbak Dida, dengan Pak Abu. Kita teman lama dengan Pak Abu ini ngobrol-ngobrol, kok kita itu nggak ada kegiatan. Selama ini kita hanya di Jepara itu hiburan kita hanya musik. Dan saya berpikir Pak Abu memberikan ide kepada saya bahwa kalau selalu musik itu pengunjungnya selalu orang Jepara saja. Jadi tidak ada yang nginep di hotel, tidak ada yang bikin jalan-jalan. Itu tujuannya ya. Jadi kita mengakomodir orang-orang yang wisata-wisata dari luar daerah itu, biar mereka datang di Jepara minimal tidak 1 hari Mbak Dinda. Mungkin bisa 1 minggu. Biar hotel-hotel juga rame, wisata juga rame. Tujuan kita juga ingin mempromosikan pariwisata di Jepara. Wah, ini yang paling cocok dan paling utama ya, mempromosikan pariwisata yang ada di Kabupaten Jepara. Betul, yang nanti pada puncak tanggalnya adalah 11 April. Meskipun mungkin mereka-mereka yang dari luar kota datangnya mungkin 9 April, 8 April gitu ya, sambil berpiknik di Jepara begitu ya. Ini saya lihat juga hotel-hotel nih juga sudah mulai padat. Sudah mulai padat. Wah. Iya, kayaknya sukses ya acaranya ya, semoga. Insya Allah dan harus sukses. Harus sukses. Dengan sebab teman-teman ini anak muda ini sudah tiap malam selama 1 bulan saya lihat mereka ini selalu begadang demi kelancaran acara nanti tanggal 11 Mbak Dita. Tanggal 11 nanti lancar ya. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan, kesehatan, amin. Kesuksesan acara tanggal 11 nanti. Masih satu hal lagi ini Pak Budi, saya masih pengen tahu dukungan dari pemerintah dan juga stakeholder yang nanti pada kegiatan 11 April puncak acaranya ini supaya berjalan lancar, sukses, seperti apa?
Untuk dukungan dari pemerintah Jepara, saya mengucapkan banyak terima kasih untuk Bupati Jepara, pemerintah daerah Jepara, karena kita sudah difasilitasi, kita dibantu semuanya demi terlaksananya kesuksesan acara ini, Mbak Dida. Saya ucapkan terima kasih dengan Bapak Kadis Pariwisata, khususnya Bapak Bupati Pak Witiarso Utomo, bahwa acara tinju nanti tanggal 11 sudah difasilitasi. Saya matur nuwun sangat. Matur nuwun sangat pokoknya ya. Dan semoga acaranya nanti berjalan lancar, sukses, dan terlebih membawa nama harum Kota Jepara. Itu yang diharapkan. Begitu, terima kasih Bapak Tribudi Cahyono, dan saya mau beralih ke Mas Abu, ini juga dari panitia ya. Mas Abu selaku panitia bagian apa Mas Abu? Saya kebetulan sebagai wakil ketua. Wah, wakil ketua ya. Kalau Bapak Tribudi ini sebagai penasihat atau sekretaris ya. Bapak sebagai wakil ketua. Terus ketuanya di mana ini? Ketua pas kebetulan malam ini menghadiri acara hampir sama dengan tinju yang ada di Solo. Pas Gitu. perjalanan besok ada pertandingan di sana, dihadiri oleh teman-teman. Ada beberapa teman-teman kita. Keren ya. Jadi bersinergi dengan Jadi Solo. ini bagi dengan tugas gitu ceritanya gitu. ya. Yang Mas Abu wakil ketua berada di sini, Betul. dialog dengan Radio Erlisa. Sedangkan ketuanya Mas Bawazin, sedang OTW ke Solo untuk menghadiri acara yang sama. Acara yang sama. Nanti gantian. Yang Solo akan kembali ke Jepara. Iya, keren di tanggal banget. 8 sudah ke sini semua. Jadi kita Bismillah ya Mas ya. Semoga acaranya juga lancar di sana, di sini juga lancar. Gini, melanjutkan dari apa yang disampaikan Bapak Tribudi Cahyono tadi, Mas Abu ini selaku wakil ketua tentunya memahami seperti apa nanti berjalannya acara sampai di tanggal ini Mas, 4 malam 5 April. Padahal acaranya tinggal sebentar lagi loh, menghitung hari ini ya, 11 April. Sampai sejauh mana persiapannya ini? Tinggal berapa persen gitu? Ya, jadi kalau persiapan untuk mempersiapkan acara ini, itu saya mengapresiasi terutama beliau Pak Budi. Bapak Budi, itu all in, betul. all out semua. All out semua. Iya. Jadi kita persiapannya tidak lama untuk mengadakan suatu acara yang sebesar ini, spektakuler menurut kita ya, karena Jepara ini baru kali ini yang dilaksanakan loh ya. di alun-alun, di tengah alun-alun, pas kebetulan pada hari jadinya Jepara. Kita mendapatkan fasilitas. Saya perwakilan dari panitia, saya wakil ketua, menyampaikan berbagai banyak terima kasih kepada pemerintahan, khususnya melewati rekomendasinya Pak Budi sebagai Komisi B. Komisi B DPRD Kabupaten Jepara yang benar-benar loyalitasnya sangat tinggi ya. Yang luar biasa lagi, Mbak, bahwa persiapan acara sebesar ini itu tidak membutuhkan waktu beberapa bulan. Kita cuma waktu jadi Februari, terus Maret itu puasa, puasa itu full malam kita kerjakan. Jadi rekomendasi siapa dan kita menyiapkan persiapan acara ini itu luar biasa. Semangatnya teman-teman itu yang tidak bisa dinilai dengan hal-hal yang kita inginkan. Saya juga termasuk salah satu penyaksi ini ya. Mereka yang benar-benar semangatnya luar biasa. Pas kebetulan teman-teman mau hadir di sini, tapi kita perwakilan saja. Saya mewakili dengan teman-teman, terutama pemerintah Jepara. Kita mengucapkan banyak-banyak terima kasih karena acara ini sukses dengan fasilitas. Semoga. Amin. Amin. Terima kasih. Persiapannya ini sudah menuju ke berapa persen gitu loh, Mas Abu? Insya Allah sudah 90%. 90% lah ya. Nanti yang 10% adalah waktu pelaksanaan. Nah, semua sudah dibahas karena pas kebetulan IO yang kita tunjuk yang akan di dalamnya itu adalah IO yang profesional. Yang dibina oleh Bapak Budi sendiri. Begitu ya. Dan di saat hari H nanti saya sempat melihat flyer-flyernya ya. Di situ ada beberapa pasangan-pasangan pemain begitu. Kalau tak hitung itu ada 15 pasangan pemain. Apakah hanya 15 pasangan pemain itu atau masih ada pemain-pemain yang lain gitu? Insya Allah masih ada. Itu berapa itu jumlah total? Yang 15 yang terpapang itu adalah pemain profesional. Itu yang profesional nanti. Yang amatir nanti itu mulai pagi, insya Allah jam 8. Paginya jam 8 sampai selesai. Ya, itu ada 70 sampai 80 peserta. Wow. 120 ya? 120 ada tambahan lagi. Sebentar. 120 peserta atau 120 pasang?
160 pasang. Oh, 60 120 pasang. peserta. Berarti 60 pasang. 60 pasang. Itu nanti main semua? Main semua. Mulai dari jam 8 pagi? Jam 8 pagi. Cukup waktunya? Insya Allah cukup. Sampai jam berapa selesainya? Jam 5 sore sudah selesai. Itu yang amatiran? Amatiran. Terus yang profesional malam? Profesional malam. Oh begitu. Karena disaksikan oleh Bapak Kakor Lantas. Cara membagi waktunya Dan seperti itu. Tamu-tamu yang ada di kabupaten, tamu kehormatan juga pada hadir di malam itu. Iya, bisa saya bayangkan ya, dari jam 8 sampai jam 5 sore tanding. Aduh jotos gitu ya. Daripada gini Mbak, daripada teman-teman atau anak-anak yang ada di Jepara, daripada tawuran, daripada dia itu berantem lah, kita saya dan teman-teman termasuk Pak Budi memiliki inisiatif bahwa ayo dikasih fasilitas di tengah alun-alun ya, dilihat dan disaksikan dan itu akan menjadi atlet nantinya tujuannya. Dan itu nanti dipanggil satu pasang sampai selesai gitu ya. Satu pasang. Waduh, tepuk tangan dong untuk Pak. Keren. Ini pertama kali soalnya ya, saya belum dilaksanakan aja sudah bisa membayangkan kayak gimana nanti serunya di alun-alun Jepara ini. Dari jam 8 sampai jam 5 sore ada 60 pasang pemain tinju amatiran yang nanti akan bertanding dipanggil satu-satu. Waduh, benjut semua itu. Bayangkan ya. Biasanya kita tuh kan menyaksikan di TV ya saya. Lah Jepara ini akan melihat secara langsung. Kalau sekarang ini baru live. Lah di sana nanti secara langsung melihat masyarakat melihat. Kita sediakan fasilitas mungkin kalau pagi ekspektasinya atau gambarannya panas. Alhamdulillah kita ada fasilitas tenda nanti di dalamnya. Jadi penonton tuh ada fasilitas tertentu yang bisa bernaung di terik matahari. Kalau tak lihat Mas Abu ini juga badannya kayak badan petinju. Apakah itu ikut jadi pemain? Enggak ikut sih saya. Ikut? Enggak. Oh kenapa? Oh usia juga mempengaruhi. Iya. Mas Abu, kita lanjutkan ya. Di sini juga ada beberapa peserta yang profesional nanti yang akan main di malam hari. Seperti apa itu teknisnya nanti dalam melakukan pertandingan itu nanti? Pas kebetulan teknis itu saya tidak menguasai. Oh gitu ya. Teknis nanti ini. Ya Mas Zakaria nanti ya soal teknis ya Mas ya. Kalau tanya tentang gym saya bisa. Ke gym. Supaya berbadan kekar. Ada aturannya ya Mas ya. Dan dalam biar profesional yang akan menjelaskan nanti. Pertandingan tinju nanti juga tidak hanya ngawur-ngawuran gitu ya. Semuanya ada wasitnya. Lah wasit yang berlisensi. Bukan wasit yang kayak berantem di jalan terus tiba-tiba jadi wasit. Ini berantem bukan. Dia memiliki lisensi yang jelas. Gitu. Baik. Zakaria, untuk soal teknis, juga soal penilaian, juga soal aturan-aturannya. Ini kami yang masih penasaran pengen tahu kayak gimana itu Mas. Ya, untuk secara teknis sendiri ini nanti akan dipegang oleh tim ahli yang sesuai lisensi yang mereka miliki juga, termasuk nanti penilaian juga. Artinya seluruh pertandingan nantinya itu untuk teknisnya dipegang oleh orang yang mempunyai lisensi itu. Sopo iku Mas? Yaitu dari organisasi boxing itu sendiri. Oh gitu. Yang itu. Untuk wasitnya ada berapa ini Mas? Untuk wasitnya ada 5. Sudah disediakan 5 disediakan. Ya. Yang wasit-wasit tentunya profesional di bidangnya betul. Jadi semua seluruh tataran teknis dari mulai nanti pertandingan amatir sampai di profesional mereka yang akan pegang kendali penuh. Jadi dari tim IO maupun tim panitia hanya menyiapkan acara rangkaiannya saja. Mempersiapkan segala sesuatunya demi kelancaran acara tersebut. Iya gitu ya. Iya. Pokoknya yang penting dari panitia ini adalah lancar acaranya. Betul. Karena kan ini profesional juga dan tujuannya adalah nantinya
anak-anak muda ataupun petinju-petinju yang dulu-dulu belum pernah terakomodir, hari ini kita siapkan panggungnya. Hari ini kita siapkan segala sesuatunya itu untuk nantinya mereka bisa melanjutkan cita-citanya. Syukur-syukur nanti ke depan bisa menjadi atlet nasional. Itu harapan dari kita semua, dari Pak Budi maupun dari Pak Abu Bakar. Gini loh Mas Zakaria, tadi sih sebetulnya sudah saya tanyakan kepada Pak Budi dan juga Pak Abu ya. Tapi saya pengen tanya juga kepada Mas Zakaria. Gini Mas, pertandingan ini kan olahraga ini kan banyak sekali ya. Betul. Kalau pengen dua pasang ada olahraga yang lain-lain. Tapi ini kok kenapa pilih tinju? Padahal ada badminton, ada catur, ada olahraga yang lain yang itu berpasang-pasangan gitu. Ini pilih tinju dan ini kayaknya kok lagi pertama kalinya di Jepara gitu. Ya, satu biasa, yang pertama, kenapa kita memilih tinju? Ya, yang pertama ini adalah momentum juga. Bahwasanya di nasional tinju-tinju ini mulai sedang hype atmosfernya. Mulai gitu ya? Anak-anak muda mulai tertarik dengan tinju karena namanya anak muda, jiwa kenakalannya ini kan biasanya meronta-meronta kan. Nah, maka untuk mengafirmasi daripada itu kita siapkan fasilitas tinju itu. Dan kenapa tidak olahraga lain yang sebenarnya bisa kayak badminton dan sebagainya. Lebih santai lah gitu kalau kita nonton. Saya melihat di Jepara sendiri olahraga tersebut sudah lebih good terlebih dahulu daripada tinju. Nah, maka dengan itu kita melihat tinju ini belum banyak yang melirik atau belum banyak yang melihat, maka kita lihat itu potensi-potensi itu. Karena banyak ternyata yang kita tidak ketahui, banyak atlet-atlet lokal kita yang segala pertandingan ataupun kejuaraan dia selalu mengikuti di luar daerah. Nah, maka dengan ini, dengan kita melihat situasi-situasi itu, Jepara menghadirkan ini. Iya. Memang ada kira-kira menurut pandangan Mas Zakaria atlet-atlet lokal Jepara ini yang nantinya insya Allah bakal lolos gitu loh. Ketika dalam momentum ini bukan hanya soal momentum event ya, melainkan afirmasi daripada Pak Budi dan kawan-kawan adalah nextnya membina atletnya. Oh gitu. Tidak ada yang tidak mungkin ketika semuanya akan dibina secara baik. Iya. Gitu. Ini berarti sudah latihan-latihan mereka ya? Sudah semuanya. Wah. Sampai kemarin antusiasme anak muda yang mau tinju masih sangat banyak. Cuman kita memang agak membatasi karena waktu pelaksanaan kita juga tidak banyak juga. Jadi kuotanya sangat terbatas. Sampai kita kemarin itu sold out. Sudah tidak menerima pendaftaran lagi. Tapi sudah yang penuh ya? Sudah penuh. Tapi yang kontak masih banyak. Yang pengen masuk masih banyak. Betul. Itu mungkin nanti di nextnya. Di lain kesempatan. Mbak Ella konsumsi. Dan berarti ini persiapan konsumsi ini malah justru yang ribet loh nanti. Iya. Karena kalau tanpa konsumsi acara itu tidak akan berjalan lancar. Iya kan? Dari mulai official, dari mulai pelatih, dari mulai juri, panitia, semuanya butuh konsumsi. Kayak gimana persiapannya ini Mbak Ella? Silakan. Ya, persiapannya Deket mic-nya. Monggo Mbak Ella. Deket mic-nya. ya tugas saya yang menyiapkan makanan untuk panitia dan peserta. Oh ya. Berapa banyak itu nanti yang dipersiapkan? Banyak sekali ya pasti. Iya, banyak sekali pasti. Banyak sekali. Sudah dihitung ya. Terus kemudian dana yang dibutuhkan sekitar berapa ya? Wah. Rahasia ya. Baik, kalau rahasia saya nggak berani bertanya lebih lanjut ini ya. Pokoknya yang terpenting sudah persiapan begitu ya. Saya seumur baru kali ini loh pertandingan tinju di Kabupaten Jepara. Kayaknya kalau saya menonton tinju itu hanya di televisi. Paling banter itu ya Jakarta gitu loh ya. Kita nontonnya di sana gitu loh. Kalau kita mau gitu ke sana gitu. Tapi kenapa ini kok ada di Kabupaten Jepara? Kayak gimana harapannya, semangatnya, kemudian untuk pemain-pemain lokal Jepara sendiri, apakah nanti ada harapan untuk juara atau seperti apa itu persiapannya Pak Tribudi? Jepara ini memang sebenarnya kan daerahnya sangat strategis sekali. Terus pemuda-pemudanya juga semangatnya sangat kuat karena
antusias untuk olahraga ini sangat digemari masyarakat Jepara. Namun mereka tidak punya wadah, Mbak Dinda. Jadi tujuan kita teman-teman ini bertujuan bahwa satu, untuk mencari bibit atlet skalanya bukan skala nasional saja. Kita ingin punya atlet yang berskala nasional dan internasional. Iya. Di samping Amin, itu, semoga. kalau kita sudah mengadakan punya wadah, otomatis Mbak Dinda, Iya. Jepara menjadi terkenal. Amin. Jadi kalau Jepara menjadi Sudah terkenal loh Jepara. banyak pengunjung wisatanya, otomatis kita bisa menambah PAD di PAD, Jepara. ya. Jadi saya mohon untuk semua atlet di seluruh nasional, di teman-teman anak-anak ini, monggo acara ini kita buat sukses. Amin, Jadi jangan semoga. sampai acara ini nanti terganggu dengan kepentingan-kepentingan pribadi yang mungkin akan mengganggu di acara tanggal 11 nanti, Mbak Dinda. Semoga aman, Mungkin lancar, dari itu terkendali. yang saya sampaikan, mudah-mudahan acara ini bisa terselenggara dengan baik, Amin. bisa tertib, kerjasama dengan pemerintah daerah dan kepolisian. Saya berharap acara ini terselenggara dengan aman. Aman. Matur nuwun, Mbak Dinda. Tapi masih ada yang saya Apalagi? pengen tahu loh. Sempat saya sampaikan kepada Mbak Ella tadi, meskipun ini dirahasiakan gitu. Ya. Penasaran ini soalnya. Pasti saya jawab kalau saya. Iya, kan Pak DPR ya ini pastinya juga banyak mengetahui kondisi-kondisi dan situasi ya Pak ya. Ini untuk dananya sendiri, ini nggak sedikit loh Pak DPR. Ini dana yang sangat besar, dana yang memang benar-benar nanti untuk kesuksesan acara. Dari mana didapatkan ini? Saya kok khawatir dan takut Ini saya jelaskan, Mbak Dinda. Iya. Jadi kita ini mandiri. Mandiri bersama sponsor-sponsor tokoh-tokoh perusahaan-perusahaan di Jepara. Terutama saya terima kasih juga dengan perusahaan Rockstar. Alhamdulillah. Dan masih banyak sponsor-sponsor dari yang lain yang mungkin saya tidak bisa menyebutkan pada malam hari ini. Nanti sponsor itu kita akan tampilkan di acara tersebut, Mbak Dinda. Logo-logonya ya. Kita dibantu dari Pemkab seperti fasilitas, Iya. tenda, Iya. panggung, sound, dan lampu lighting. Juga Iya. konsumsi sebagian. Jadi saya ucapkan kembali terima kasih dengan pemerintah daerah Jepara, juga para sponsor yang malam ini belum bisa saya sampaikan karena nanti Ada tambahan-tambahan dan tambahan lagi ya. Mudah-mudahan Iya. masih banyak sponsor-sponsor yang ingin mensponsori Mendukung acara kita, Mbak Dinda. Iya. Dan itu cukup ya Pak Tribudi? Cukup, pokoknya Aman ya? aman. Alhamdulillah. Insya Allah aman, Mbak Aman. Dinda. Untuk dana aman ya? Aman. Bismillah bersama-sama. Bismillah, pokoknya. Semoga. Semua semangat karena anak-anak muda ini, tokoh-tokoh ini, semua orang gagah, pasti aman. Harapannya Mas Abu untuk acara ini ke depan seperti apa? Ya, terima kasih. Sama yang disampaikan tadi bahwa harapan kita adalah ingin menciptakan anak-anak yang memiliki bakat. Tentunya nantinya akan kita ekspos keluar sehingga ada beberapa dan ada perwakilan atlet petinju, terutama mungkin di tingkat-tingkat yang akan membawa nama baik Jepara. Tujuannya yang utama itu. Tujuannya yang utama adalah itu ya, membawa nama baik Jepara, terus tercetus atlet-atlet baru di Kabupaten Jepara ini supaya bisa meningkat dan bisa lolos di tingkat selanjutnya. Alhamdulillah pemirsa, ini ada satu tambahan lagi dari panitia dan juga pengurus acara. Ada oh juga atlet nih ya. Wah, keren banget. Apa kabar Mas Robin? Tepuk tangan dulu dong buat saya sendiri. Keren banget ini Mas Robin. Apa Alhamdulillah. kabarnya? Baik-baik, sehat-sehat, Iya, Mbak Dinda. sudah latihan? Untuk menghadapi Badaul itu nggak perlu latihan. Cuman perlunya itu latihan fisik, nge-gym aja sih. Kalau di panggung itu untuk tinju itu nggak perlu lah. Iya. Gitu. Saya itu sering melihat di grup ya, Badaul dengan Mas Robin.
Pokoknya nanti lancar dan sukses ya Mas Insya Allah, Robin insya Allah. ya. Baik, terima kasih Mas Robin atas kehadirannya, menyempatkan waktu meskipun sudah agak malam dan tadi Ya. sudah wawancara, tapi Mas Robin masih berkenan untuk hadir. Siap. Di sini sebuah kehormatan buat kami Radio Erlisa. Seperti apa Mas Robin untuk persiapannya pada tanggal 11 April nanti, dari Mas Robin selaku pemain, dari Mas Robin juga selaku panitia, selaku pengurus, kayak gimana Mas? Supportnya dan juga persiapannya. Pertama saya jawab dulu untuk kapasitas saya ikut jadi panitia ya. Panitia, ya. Alhamdulillah ya, berkat kerjasamanya tim. Di sini ada sekretarisnya Pak Budi, ketuanya Pak Wasir, kemudian ada bendaharanya, ada wakil ketuanya Pak Abu. Berkat kerjasama yang baik dan sebagainya itu, sehingga acara ini baru pertama-tama terlaksana di Jepara. Iya. Walaupun rintangan dan hambatan itu banyak sekali. Tapi alhamdulillah berkat kerjasamanya tim ini bisa terlaksana. Saya sekali lagi untuk tim-tim yang bekerja, pertama tuh buat bendahara, sekretaris dan wakil ketua dan sebagainya, itu saya ucapkan aplaus ya, tepuk tangan dulu untuk Tepuk mereka-mereka. tangan untuk mereka-mereka. Sebenarnya saya itu cuman hanya 50-60% fokusnya, konsentrasinya di kepanitiaan ya. Iya. Karena apa? Walaupun saya, ini jawab pribadi ya. Iya. Walaupun saya itu persiapan untuk tandingnya melawan si Tutup Panci itu pada oliku ya nggak terlalu banyak dipersiapkan, tapi minimal saya pertama kali tampil di ring yang nama notabene ditonton sama pejabat-pejabatnya Jeporo, dan kemudian saya harus menari-nari di atas ring. Loh, saya atlet nge-gym ya, kira-kira kalau napasnya enggak senggus dan sebagainya kan malu juga. Iya. Makanya kalau soal persiapan saya untuk menghadapi Tutup Panci itu, saya nggak perlu nggak perlu lah latihan tonjok dan sebagainya, cukup ya main skipping, renang, lari, nge-gym ya Pak Bu ya. Nge-gym ya. Jadi seperti itu. Insya Allah saya sebenarnya itu tidak ada bermaksud tuh naik panggung, tapi karena ini acara pertama kali di Jepara dilaksanakan ini, dan dalam rangka memperingati HUT Kota Jepara yang ke 477, maka saya memberanikan diri, saya betul-betul ingin uji nyali di atas ring. Jadi saya juga ucapkan terima kasih kepada Nanti melawan Mas Badaul ya? Kenapa? Mas Badaul. Ya itu musuh saya itu. Oh. Ya toh. Bukan Badaul namanya. Apa? Tutup Panci. Jadi seperti itu. Saya Ini nonton loh. saya juga mengucapkan terima kasih kepada Mbak Dinda, Pak siapa? Tadi aku. Segenap panitia. Untuk ikut dan sebagainya. Wah, luar biasa. Iya. Kerjasama kita dan sebagainya. Semoga acara ini besok tanggal 11 malam minggu April di Alun-Alun Jepara semoga lancar semuanya. Amin. Kita semuanya diberikan kesehatan. Amin. Dan mudah-mudahan cuaca itu mendukung. Iya. Karena respon masyarakat dengan adanya acara ini, Masya Allah, luar biasa. Jadi saya himbaukan sekali lagi untuk para warga Jepara, khususnya kaula muda yang suka tawuran-tawuran di dangdutan, suka balap-balap liar, suka singgung kiri singgung kanan. Kami sekretaris kami itu deket itunya Ananda ya Nah, silakan datang di situ, akan kita sediakan ring. Jadi nggak perlu lagi gelut-gelut di panggung tawuran. Kemudian tuh mabuk-mabukan boleh, enggak apa-apa. Yang penting kita udah sediakan untuk tarungnya boleh seperti itu Mbak Dinda. Mas Robin, ini nanti kan ada pertandingan 2 sesi, ada sesi amatiran, ada sesi profesional. Mas Robin di sesi apa? Nah, lupa saya mengatakan. Sebenarnya itu pertandingan itu partai utamanya ada 2. Yang si atlet itu siapa? Nabawali lawan siapa? Nabalin lawan si apa itu di kickboxing ya. Yang partai paling legend itu adalah
partai saya sama si Tutu Panji. Saya bukan boxing, saya itu MMA, jadi pukul bebas. Jadi kalau fisik nggak kuat, si Tutu Panji itu tak tonjok sekali, dia jatuh, nggak dihaling ke wasit, ya ente itu pasti. Jadi seperti itu Mbak Dinda. Iya. Jadi untuk para itu untuk Jepara, partai saya itu partai MMA yang bebas. Makanya kemarin tuh panitia tuh susah cari wasitnya. Wasitnya menggunakan internasional. Wih, gitu loh. Nggak sembrono tuh loh. Mahal bayarannya. Jadi nanti melawannya itu Tutu Panci. Tutu Panci sekali tuh. tonjok langsung habis. Langsung plek. Sono, ompong itu. Gigi awas rontok itu. Jadi seperti itu Mbak Dinda. Oke. Jadi tanpa persiapan ini ya. Ya, dibilang apa? Saya hanya persiapan apa itu fisiknya aja sih, Fisik aja pernapasan ya. aja. Nah, ini Nge-gym kebetulan aja ya nge-gym berarti aja. ya. Ini rekan saya wakil ketua itu. Gak usah latihan bertinju gitu, gak usah. Ngapain? Wong saya kemarin waktu mudik ke Malang tuh saya ke Gunung Kawi, saya ambil tinju geledek, hati-hati kau. Saya udah punya itu ilmu dari Gunung Kawi, hati-hati kau, Tutu Panci. Nah, nontonlah kau di situ, delok kau. Enggak, ini karena Tutu Pancinya mungkin murka ya. Iya. Terus dari Mas Badaul mungkin sudah juga persiapan yang sangat luar biasa. Gimana itu Mas Robin nanti? Mas Badaul juga ada loh, ini ke Gunung Kawi mungkin. Gunung Kebungkus. Oh. Tujuannya itu bukan ngambil ilmu neng Seragen. Golek persembahan, golek iku. Mboloh, pokoknya iku lho. Gunung Kebungkus deh. Seragen kono. Beda sama kita Gunung Kawi kono. Biasa. Tepuk tangan buat Mas Robin. Ya. Dan semoga ini Tutu Panci atau Mas Badaul ya. Iya. Tidak seperti yang disampaikan Mas Robin, tapi juga semangat berapi-api, persiapannya sangat luar biasa. Iya, Mas iya. Robin juga hati-hati loh. Ini. Ya, saya akui. Tutu Panci itu walaupun tidak pernah latihan fisik dan sebagainya, tapi dengan adanya event ini dia tarung bebas sama saya lihat kemarin itu pelatih itu ya luar biasa. Dia disuruh latihan ya walaupun pegel-pegel, namanya orang nggak pernah olahraga ya pegel-pegel dia. Iya. Tambah lagi dipanggil nanti bukan pegel, masuk rumah sakit. Oke gitu Mbak Dinda. Baik, terima kasih. Oke. Satu hal lagi, harapannya ke depan kayak gimana? Setelah acara atau lomba tinju ini digelar di Jepara. Harapannya untuk acara ini atau untuk saya pribadi? Untuk semua peserta, untuk Kabupaten Jepara sendiri. Oke, untuk harapan saya pertama untuk Kabupaten Jepara. Yang pertama saya ucapkan selamat hari jadi untuk Kota Jepara yang ke-477. Semoga Kota Jepara ini ke depannya dengan Bapak Bupati kita, ya Mas Wiwit. Satu, kotanya bisa maju, pembangunannya bisa lancar, jalannya mulus sesuai dengan Jepara mulus, sesuai dengan FBO mulus. Jadi untuk harapan untuk Kota Jepara. Tapi untuk atlet-atlet yang dari luar, ya semoga nanti setelah bertanding di sini datang karena tempat wisata ini banyak sekali. Jadi kita siap untuk menampung seluruh atlet kalau mau wisata di Jepara kita sanggup. Baik. Jadi jangan kapok buat ada atlet yang datang dari luar kota ke Jepara seperti itu Mbak. Baik, terima kasih Mas Robin atas sama-sama. Semuanya keren dan luar biasa, semangatnya berapi-api. Juara ya Mas ya? Pasti juara. Sabuk saya sabuknya sopo iku? Kalau sabuk iku. Iya. Sabuk emas saya bisa gadaikan tuh sama ke bank itu loh. Ya enggak Pak Sekretaris. Itu kan ada logo emasnya itu. Bisa saya gadaikan itu buat cari modal lah. Satu hal lagi ini harapan juga dari Bapak Tribudi Cahyono untuk acara ini yang digelar ini Bapak. Harapan kami dari pemerintah daerah Jepara, jadi dari kami mewakili pemerintah daerah Jepara, harapan kami acara terselenggara ini bisa berkelanjutan dengan sabuk-sabuk kemenangan yang lain. Amin. Untuk para atlet, harapan kami supaya atlet-atlet ini bisa lebih terkenal di lain daerah kita. Bismillah. Jadi, kita punya atlet dari Jepara biar dikenal di masyarakat selain Jepara. Baik. Terus
mungkin ada atlet-atlet yang bisa bertanding di tempat yang lain, bisa membawa nama baik Jepara. Baik. Semoga amin ya. Baik, terima kasih itulah tadi pemirsa yang sudah live di TikTok Erlisa FM Jepara dan juga yang sudah menyaksikan acara ini, Erlisa of Air Dialog dan Musik bersama segenap pengurus dan juga panitia acara Lomba Tinju yang akan digelar pada 11 April 2026. Semoga acara berjalan lancar, sukses dan dapat menghasilkan sesuatu yang sangat maksimal dan juga bermanfaat untuk kabupaten itu sendiri, Kabupaten Jepara itu sendiri, dan kedepannya Jepara semakin membahana tutwuri handayani engar sosong tulodo eng madyo mangun karso. Junjung tinggi sportivitas, di ring kita musuhan, di bawah kita seduluran. Baik, itulah tadi pemirsa juga pendengar radio Erlisa FM Jepara, acara Erlisa of Air Dialog dan Musik bersama segenap panitia dan juga pengurus acara Lomba Tinju yang akan digelar pada 11 April 2026 di alun-alun Jepara, memperebutkan Piala Bupati Jepara, juga menyambut Hari Jadi Jepara yang ke-477. Semoga acaranya lancar, sukses dan tercetus pemain-pemain tinju Jepara yang sangat luar biasa. Terima kasih, saya Dinda Kirana, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan membesarkanmu